Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa lan nattakhidha rabban siwah. Wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma salatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nasallahu ta'ala al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina kama nas'aluhu ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan tayyiban wa imanan shatiqa wa amalan shalihan maqbula wa tijaratan lam takuri alima ma fi sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin ya Rabbi. Para bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mempertemukan kita di malam suci dan mulia ini. Mari kita niati untuk menambah ilmu kita, thalabul ilmi, i'tikaf di masa mulia ini. Semoga ridho Allah, rahmat dan barakahnya akan menyertai kita, yang insya Allah membahagiakan kita fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya Rabbi. Kajian kita hari ini surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas ya, ini surat nomor 28. Surat nomor 28 ya. Termasuk surat-surat Makkiyah. Termasuk surat-surat Makkiyah ya. Ayatnya 88 ayat saja ya. Hanya 88 ayat saja. Baina yadai surah ya. Ini adalah pengantar surat ya, ya. Atau pendahuluan surat. Al-Qasas itu beda dengan Al-Qisas ya. Karena terjemahan kita Al-Qasas juga diterjemahkan dengan kisah-kisah, kan enggak begitu ya. Sebenarnya beda ya. Qasas itu bentuk mufrad. Kalau kisas itu bentuk jamak dari kisah. Kisotun, kisotani, kisosun. Bukan qasasun, kisosun ya. Sementara qasas itu adalah kisah yang kronologis, yang urut di dalam Al-Quran itu ya. Seperti kisahnya Yusuf di dalam satu surat itu namanya qasas seperti itu. Bahkan seperti ahsanul qasas ya. Qasas yang terbaik dalam Al-Quran adalah qasasnya Nabi Yusuf dalam surat ke-12 ya. Juz ke-12 juga khilaf ya. Itu qasas ya. Suratul Qasas minas suwaril makkiyah. Surat Qasas ini termasuk bagian dari surat-surat yang turun pada periode Mekah atau pada periode sebelum hijrah. Allati tahtammu ya, yang sangat mementingkan atau sangat memperhatikan bijani bil aqidah, yang mementingkan ya aspek akidah, mementingkan aspek atau bagian akidah, yaitu at-tauhid wal risalah wal ba'ats, yaitu tentang keimanan, tauhid keimanan, kemudian kenabian dan kerasulan,
dan ketiga adalah al-ba'ts, tentang hari kebangkitan di hari kiamat. Jadi perhatian utamanya dalam masalah tauhid, masalah kenabian kerasulan, dan juga masalah kebangkitan di hari kiamat dari alam kubur. Wahia tattafiqu fi manhajiha, dan surat ini dalam manhajnya, dalam metodenya, ya, dan juga wahadafiha, dan tujuannya, ya, sama dengan dua surat sebelumnya, yaitu An-Naml was-Syu'ara. Surat An-Naml, surat semut, Syu'ara para penyair, yang kedua-duanya juga surat Makkiyah. Jadi metodenya, tujuannya kurang lebih sama. Kama tafaqat fi jawin nuzul, sebenarnya juga kurang sama dalam jawin nuzul, ya, jawin nuzul, ya. Jadi dalam apa namanya, dalam kondisi nuzulnya, turunnya. Fahiya tukammil aw tufassil, dan ayat ini, ya, menyempurnakan dan memperinci ma ujmila fi surataini qabla. Ya, surat ini menyempurnakan dan memperinci, ya, hal-hal yang disebut secara mujmal, secara global di dua ayat sebelumnya, ya, surat An-Naml dan surat Asy-Syu'ara itu. Ya. Mihwar surah al-karimah, ya, tema sentral mihwar surah, ya, yaduru haula fikratil haqqi wal batil, ya, berkisar tentang, ya, pemikiran hal yang hak dengan yang batil. Wa mantikul id'an wa tughyan, dan mantik itu kalau ilmu namanya ilmu mantek. Mantek itu sebenarnya ilmu apa namanya, ya, khiwar atau jidal, ilmu yang berbicara tentang diskusi, ya. Wa mantikul id'an wa tughyan, tapi bukan ilmu. Kalau di sini maknanya adalah, ya, berbicara tentang dua hal, yang satu tunduk, yang satu lawannya tunduk, jadi membangkang. Tughyan itu dari toho, asal maknanya melampaui batas toho itu, ya. Jadi kalau idzan tunduk patuh, tughyan itu membangkang, pembangkangan. Wa tusawwiru qissatas syira'i baina jundir rahman wa jundis syaitan, dan menggambarkan tentang kisahnya, kisah, ya, asyira' menjil baqa, ya, kisah tentang permusuhan, ya, antara jundur rahman, antara tentaranya Allah yang Maha Rahman, wa jundis syaitan, dan tentaranya setan. Wa qad syaqat fi sabil dzalik qissatain, dan dalam menjelaskan tentang tadi dua kubu termasuk ke tentara Allah, tentara setan, ya,
telah mengkisahkan di dalam ini dua kisah. Syaqat asalnya menggiring, menggiring. Awwaluma kisatu tughyan bil hukmi wa sultan. Kisah yang pertama dari dua kisah itu adalah kisah tughyan, kisahnya ya tindakan yang melampaui batas bil hukmi wa sultan, dalam pemerintahan dan dalam kekuasaan. Mumatsalatan fi kisah Fir'aun Tawhiyah Uzabir. Yang ini ditampilkan atau dipresentasikan dalam kisahnya Fir'aun At-Taghiyah ya, yang sangat melampaui batas, yang sangat otoriter, Al-Mutajabbir, yang sombong, alladzi adzaqa bani Israil su'al adzab, yang telah menimpakan kepada Bani Israel itu ya su'al adzab ya, azab yang sangat buruk, yaitu membunuh setiap bayi laki dari Bani Israel dan memperbudak kaum wanitanya. Fadabahal abna, maka mereka membunuh, atau asal maknanya menyembelih anak laki-laki, wastahyan nisa, dan membiarkan hidup kaum wanita tapi untuk diperbudak. Wa ta'ala 'ala Allah, ta'ala Allah menyombongkan dirinya atau merasa lebih tinggi. Wa ta'ala 'ala Allah, merasa lebih tinggi dari Allah, hatta tajarra'a ala iddi'a'ir rububiyah, sampai berani, tajarra'a itu berani, sampai berani mengaku sebagai Tuhan. Ma'alimtu lakum ilahin ghairi, aku tidak pernah tahu ada Tuhan bagi kamu selain aku. Jadi mengaku Tuhan. Dalam surat apa itu, di ma'ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi itu. Di sini dengan bahasa lain, aku tidak tahu tentang adanya Tuhan bagi kamu selain aku. Jadi hanya akulah Tuhan kalian. Wasaniyah, dan kisah yang kedua, kisahul isti'la wa tughyan bisarwah wal mal, kisah tentang kesombongan dan juga tughyan ya, sifat yang melampaui batas kewajaran dengan kekayaan dan harta. Yang kayaannya dibangga-banggakan, hartanya dibangga-banggakan. Mumatsalah, dan ini dipresentasikan, digambarkan dengan Qarun ma'a qaumihi. Jadi yang satu kekuasaan yang melampaui batas, ini kekayaan yang melampaui batas. Yang pertama diwakili, dipresentasikan oleh Fir'aun, yang kedua oleh Qarun bersama kaumnya. Wakil ini ramzun ila tughyanil insan fi hadhil hayat, dan kedua kisah
bisa kekuasaan dan ketakaburan ya, kesombongan itu dilakukan oleh Fir'aun, dan satu sikat kesombongan kekayaannya dan hartanya ya, ini diwakili atau dipresentasikan oleh Qarun bersama kaumnya. Yang kedua, kisah ini melambangkan ya, apa, kesombongan seorang manusia dalam kehidupan ini, sawaun bil mal, baik dengan harta, awil jah. Jah itu apa? Jah itu ya kepangkatan, status sosial itu jah. Awil sultan atau kekuasaan. Saya tadi malam mendengar sholawat, mungkin Bapak Ibu ya dengar juga ya. Sholawat pada Nabi itu diganti sekarang. Sholawat pada merah putih, sholawat pada Pancasila, sholawat pada Jokowi. Udah luar biasa kan ya, ini apa namanya? Dan ulama dia. Apa? Dan ulama dia. Ya. Itulah sekarang. Jadi salatu alaika itu alaika ala merah putih, ala Pancasila, ala Jokowi. Nah ya kok luar biasa ya. Yang dia itu apa, yang diunggulkan sampai seperti itu, jasanya apa beliau itu. Saya kira masih lebih berjasa Pak Harto daripada beliau, lebih berjasa Pak Habibie, tapi sudah dipuja-puja sampai ucapan sholawat diganti ala Rasulullah, ala Nabi diganti ala merah putih, ala ini. Apa? Ya, jadi sholatullah ala Allah. Ya. Ya. Apa? Saya kira iya, iya. Yang perintah sholat hanya kepada Nabi, ya ilam sallu alaihi wasallimu taslima, itu ya, ala Muhammad, bukan ala yang lain, ala merah putih, ala Pancasila dan pegawai KPK kan banyak yang gugur gara-gara itu, suruh pilih antara Pancasila dan Al-Quran. Ya tentu pilih Al-Quran kan, nah, itu yang enggak, yang tidak diloloskan. Makanya ya. Ya. Baik. Ibtada'at surah bil hadis an tughyani Fir'aun. Surat ini dimulai dengan pembicaraan tentang tughyan, kesombongan ya, otoriternya Fir'aun, wa uluwihi wa fasadi fil ard, dan kesombongannya serta kerusakannya di muka bumi. Wa mantiqut tughyan fi kulli zamanin wa makan, dan juga tentang tughyan, tentang hal-hal yang melampaui batas di setiap waktu dan setiap tempat. Summan taqalat ilal hadis an wiladati Musa.
Kemudian pembicaraan beralih kepada pembicaraan tentang lahirnya Nabi Musa wa khaufi ummihi alaihi, dan kekhawatiran ibunya akan keselamatan Musa min batsi Fir'aun, dari kekejaman Fir'aun, wal ilhamillahi ta'ala laha bi'ilqai fil bahr, dan kemudian diberikan ilham oleh Allah kepadanya akan melemparkan Musa itu fil bahr, ke laut, yaitu ke sungai Nil, liya'isha mu'azzazan mukarraman, agar nanti hidup mu'azzazan. Mu'azzaz itu yang terhormat, yang dimuliakan, mukarraman dimuliakan, mu'azzazan hidup yang mendapatkan kekuasaan dan kemuliaan fi hijri Fir'aun, di dalam asuhan Fir'aun. Ya. Kan mestinya menurut perpunya Fir'aun, ya, begitu Musa ditemukan itu kan laki mesti dibunuh mestinya, ya. Tapi anehnya bayi Musa ini kan kalau bahasa Jawanya kutuk marani sunduk. Tahu Bapak sekalian ya, ibaratnya ikan kutuk itu ya. Tapi malah sunduk itu yang untuk biasa untuk apa namanya, dimasukkan ke sini, tembus di mulutnya ikan itu untuk membawa ikan. Ya. Karena semua ketakutan yang punya bayi laki. Tapi ibunya Fir'aun, ibunya Musa ini malah mendapat ilham Allah agar melemparkan bayinya ke sungai Nil. Nah ternyata bayi itu malah akhirnya mampir di istana Fir'aun, kan marani sunduk itu namanya ya. Jadi kalau dari Gunung Sari mampir di Gerahadi sana gitu ya. Istana Fir'aun. Nah, tapi anehnya malah dimuliakan di situ. Nah, malah diangkat sebagai anak angkat, sehingga diasuh sendiri oleh Fir'aun. Baru berapa ribu bayi laki yang sudah dibunuh. Tapi ternyata semuanya bukan yang diramal sebagai laki banyaknya akan meruntuhkan kerajaannya. Nah, yang bayi yang meruntuhkan itu jatuhnya dibesarkan di istananya, yaitu Nabi Musa sendiri. Tapi ada tokoh sentralnya Asia ini. Ya, ya, memang rayuan Asiahnya itu memang ya. Jadi minta supaya ini diasuh di istana ya, dibesarkan di istana ya. Karoihanah zakiyah, ibaratkan roihanah itu apa? Tanaman yang berbau wangi itu apa namanya? Roihanah itu. Jadi ibaratkan seperti tanaman berbau wangi itu ya. Zakiyah yang suci, tambutu wastal aswaq wal auhal, yang tumbuh di tengah-tengah al aswaq, ini maksudnya di tengah-tengah pohon yang penuh dengan duri. Saukatun atau saukun pakai kaf itu duri, tapi kalau saukun pakai qaf, saukun itu kerinduan, rindu. Ana mustaq itu saya rindu. Tapi kalau mustaq pakai kaf ya, berarti ingin menebar duri di tengah.
Ini ibaratkan menikah tanaman yang berbau wangi itu apa sih ya? Menikah itu yang tanaman kita apa biasanya itu? Ya, ada bau wanginya itu, tapi itu tumbuh di tengah pohon yang penuh dengan duri. Wal auha itu lumpur. Jadi hidup di rawa-rawa gitu ya, di tengah tanaman yang penuh dengan duri dan juga di rawa-rawa. Auhal jamak di wahlun itu lumpur. Tsumma tahaddatsat an bulughi Musa sinnar rusdi. Kemudian berbicara tentang usianya Nabi Musa yang sudah mencapai usia dewasa. Sinur rusdi itu usia dewasa. Bulugh sudah sampai pada usia dewasa. Wa an qatlihi lil Qibti, dan tentang pembunuhan yang dilakukannya terhadap seorang Qibti. Seorang Qibti itu apa? Qibti itu adalah bangsa Koptik. Bangsa Koptik itu penduduk asli Mesir. Damariah al-Qibtiyah, yang budak yang dihadiahkan kepada Nabi itu dari Koptik juga, ya. Ibunya Nabi Ismail itu orang Koptik juga, Qibtiyah. Kemudian bahasanya menjadi Egypt gitu ya. Dari Mesir itu bahasa Inggrisnya Egypt, bukan Mesir kan gitu ya. Jadi dari Qibti, diambil dari Qibti itu, Egypt. Karena dia sempat membunuh, niatnya tak membunuh, hanya memukul, tapi kepukulannya ternyata membuat bangsa Mesir KO bahkan meninggal. Wa an hijrah ila ardi Madyan, dan juga tentang hijrahnya atau larinya Musa ke negeri Madyan. Negeri Madyan itu negerinya Nabi Syuaib. Ya, kalau sekarang di sekitar Laut Mati, di ujung barat Yordania yang berbatasan langsung dengan Palestina. Masuk Yordania ya. Wa tazawwuji bibnati Syuaib, dan juga menikahnya dia dengan salah seorang putrinya Nabi Syuaib. Wa takliflah bil auda ila Misr, kemudian taklif, perintah dari Allah untuk apa? Untuk kembali ke Mesir. Bil auda ila Misr li da'wati fir'aun ila Allah, untuk menyeru Fir'aun at-taghiyah yang sangat zalim, yang otoriter itu, kepada Allah, agar mengajak Fir'aun untuk kembali kepada Allah. Wa maka min amri Musa ma'a Fir'aun bitafsil, dan juga hal yang berurusan dengan Musa dan Fir'aun secara detail, ila an aghraqahullah, sampai Allah menenggelamkan Fir'aun. Wa tahaddatsa an kuffari Makkah, dan juga berbicara tentang orang-orang kafir Makkah. Wa wuqufin fi wajhi risalah Muhammadiyah, wukufnya berdiri, maksudnya di sini tentunya penentangannya atau pengingkarannya terhadap kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyanat anna maslak ahli dhalal wahid,
dan menjelaskan bahwa jalan yang ditempuh oleh orang-orang sesat itu sama, satu saja, ya, sama. Thumma intaqalat ila hadits an qissati Qarun. Kemudian beralih, ya, pembicaraan beralih kepada kisahnya Qarun. Wa bayyanatil fariq bainal azim, wa bayyana fariq al azim baina mantiqil iman wa mantiqit tuzan. Yang menjelaskan tentang garis pembeda, garis pembeda yang menentukan yang besar antara mantik al-iman, ya, antara pembicaraan tentang iman dan pembicaraan tentang tughyan dengan otoriterisme tadi, ya, atau kediktatoran juga boleh, ya, mantik tughyan. Wa khutimatis suratul bil irsyad ila tariqis sa'adah. Kemudian surat diakhiri dengan petunjuk menuju jalan kebahagiaan, tariqus sa'adah. Wa huwa tariqul iman, yaitu jalan keimanan, alladzi da'a ilaihi rusulul kiram, yang diseru oleh para utusan Allah yang mulia. Bi atasmiyah berikutnya sebab penamaannya ini. Sumiyat suratul Qasas, surat ini dinamakan surat Al-Qasas, li'anna ta'ala dzakara fiha qissata Musa mufassalah muwadhdhahah. Allah Ta'ala menyebutkan di dalamnya ini kisah Nabi Musa mufassalah muwadhdhahah, kronologis tadi, ya, detail dan jelas, ya, min khini wiladati ila khini risalatihi, mulai dari kelahirannya sampai diutusnya sebagai Rasul. Wa fiha min ghoraibil ahdath, dan dalam surah kisah Qasas ini min ghoraibil ahdath jibah, terdapat banyak sekali keanehan, keajaiban dari peristiwanya mayatajalla bi wudhu'ina adalah bi auliyaihi, yang di sana tampak dengan jelas, ya tajalla, tampak dengan jelas, bi wudhu, inayatullah, perhatian dan bahkan pertolongan Allah terhadap bi auliyaihi, terhadap para kekasihnya, wa khudlanihi li a'daihi, dan bagaimana Allah menghinakan para musuh-musuhnya. Jadi intinya surat ini berbicara tentang kelahiran Nabi Musa, Nabi berhadapan dengan Fir'aun yang sangat otoriter, sangat diktator itu, dan berikutnya kisahnya Qarun, yang menyombongkan diri karena kekayaannya, sementara Fir'aun karena kekuasaannya, ya. Nah, ini Bani Israil zaman itu turunannya Nabi Yusuf. Turunnya siapa? Nabi Yusuf. Oh iya, iya. Kan Israel itu Nabi Yakub itu. Nabi Yakub kan punya 12 anak. Nah, 12 suku bangsanya Bani Israel itu dari putra-putranya Nabi Yakub itu. Ada Yusuf, ada Binyamin, ada Yahuda dan lain sebagainya itu, ya. Ya.
Bapak Ibu sekalian, mumpung saya tidak lupa ya, saya besok itu saya harus ngisi forum zakat di Batu ya. Jadi berarti besok saya tidak bisa ngaji berarti ya. Jadi ada forum zakat yang mengundang lembaga zakat itu, zakat se-Indonesia ya. Termasuk LAS, termasuk YDSF, termasuk rumah zakat dan sebagainya ini. Zakat itu secara formal bisa diperhitungkan sebagai pajak. Apa? Kalau bayar pajak itu dibayar pakai zakat dulu ya? Ya kalau memang kita tahu bahwa penggunaannya itu juga untuk asnaf yang ada dalam itu ya boleh ya. Pajak BB itu boleh nggak dibandingin zakatnya? Apa? BB. Ya. Ya, ya. Nah, ya. Kalau pajaknya itu memang digunakan untuk kepentingan rakyat banyak terus fisabilillah, ya boleh, ada yang boleh kan itu. Ya, ya. BB bukan untuk fisabilillah. BB bukan untuk fisabilillah. Ya kan untuk kepentingan pembangunan. Jadi berarti boleh dibaca. Ya boleh ada. Ya, ya, ya. Kecuali digunakan ya untuk bikin apa tempat maksiat itu sih nggak boleh ya. 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 Dari forum zakat namanya FOS, forum zakat di Batu di hotel apa Tulip, hotel Tulip Batu. Ya. 2 hari ya. Hari ini hari apa hari ini? Rebu ya hari ini. Rebu ya, Rebu. Malam ini sudah pada check in ya. Kemudian penutupannya kalau nggak salah Jumat. Undang-undang zakat itu memang sah ada. Apa? Undang-undang zakat. Kenapa? Sudah diundangkan. Sudah. Hanya memang belum sempurna ya. Arahnya hanya kepada lembaga zakat. Jadi ancaman kepada orang pelaksana zakat atau amil ya, amil itu ya. Tapi yang mengarah kepada kewajiban zakat masih belum ya. Kayaknya masih belum berani. Nah, itu ya. Jadi arahnya kepada petugas zakat, pokoknya jangan sampai menyalahgunakan itu. Intinya seperti itu sekarang. Sebab undang-undang pajak terakhir itu pendapatan seseorang itu bisa kena pajak pendapatan sampai 30%. Sampai apa? 30% ya. 30%? Oh. Ya mau diunculkan sekarang ini Pak. Oh saya sih konsepnya siapa Sri Mulyani. Jadi rakyat mau dicekik lagi ya. Direktur IMF. Ya mantan. Ya, jadi 30% pajak ya. Kalau menghasilkan seperti pemain sepak bola itu ya pantas Pak itu ya. Ronaldo misalnya penghasilannya berapa itu? Ada yang per jamnya itu 1 M Pak. Padahal 1 minggu berapa jam? Perancis itu konon malah 50%. Tapi memang dari gaji yang sangat tinggi ya. Boleh nang Perancis mau. Jadi wajar dan di sana itu benar-benar yang hasil pajak itu benar-benar untuk kepentingan negara dan untuk rakyat ya. Jadi di Eropa itu umumnya udah itu ya yang namanya sakit, yang namanya itu nggak perlu berpikir tentang biaya rumah sakit, sudah di cover di situ. Bahkan kalau kerja itu sakit itu biasanya gajinya lebih tinggi dari waktu sehat. Kenapa? Karena pajaknya dikurangi.
dan potongan untuk biaya rumah sakit itu dihapuskan, sehingga terimanya waktu saya lebih tinggi daripada waktu sehat ya. Di sana Ini kan untuk penguasa. ya itulah kita ini kumpulkan, kemudian yaitu digunakan oleh mereka yang ngelencer dan sebagainya itu banyak, ngelencer ke luar negeri, apa namanya, studi banding dan lain sebagainya, dinas luar biasa ya. Di Mesir itu menteri perdana menteri itu nggak ada namanya rumah dinas, itu nggak ada, rumah dewi-dewi Mesir itu, sehingga bisa menggratiskan pendidikan, menggratiskan perawatan kesehatan, termasuk memurahkan kebutuhan pokok rakyat. Misalnya listrik, kemudian LPG, ya, itu kebutuhan pokok, beras, ya, itu dibikin murah, gitu, ya. Jadi di Mesir, orang Mesir itu sekolah mulai TK sampai perguruan tinggi nggak bayar, Pak. Padahal nggak kaya Mesir itu, tapi karena fasilitas untuk pejabat-pejabat itu tidak seperti Indonesia. Indonesia ini yang besar itu, ya, fasilitasnya itu. Ya. Saya kira tiap wali kota, wakil itu semua dapat rumah dinas semua itu ya. Nanti juga ada uang dinas pakaian, ada apa lagi ya, untuk tamu, anggaran untuk menjamu tamu dan lain sebagainya, ya pokoknya itu yang banyak menghabiskan uang rakyat. Ya, di Saudi sekarang maunya juga akan dikenakan pajak sekarang ini. Saudi selama ini kan bebas pajak. Dan terutama untuk orang asing, dari TKI, TKW kita itu nanti kena pajak. Termasuk umroh itu ada pajaknya juga, haji nanti ada pajaknya. Inilah anunya. Haji tahun ini kemungkinan gagal karena vaksinnya nggak cocok. Ya. Jadi paksa mundur lagi, udah mundur 2 tahun lagi, padahal nunggunya 30 tahun. Ini kan kebijakannya si MBS itu. MBS ya Bapak? Muhammad bin siapa? Salman. Bin Salman yang diduga otak pembunuhan wartawan itu. Dibunuh tapi tidak meninggalkan bekas karena fisiknya hancur, nggak tahu pakai zat apa, hancur, tidak bisa lagi. Luar biasa ini. Dan ini kan putra mahkota yang bapaknya masih jadi raja sekarang ini. Sebelumnya putra mahkota yang akan menggantikan raja yang ke depan itu masih apa namanya ya, masih saudara lain ibu biasanya, masih bin Abdul Aziz, bin Abdul Aziz, bin Abdul Aziz, dan itu antri masih panjang gitu ya. Sekarang ini Salman ini aneh, kelihatannya lemah tapi ternyata kok bisa langsung mengangkat anaknya jadi apa, putra mahkota. Padahal paman-pamannya bin Abdul Aziz yang antri masih panjang. Sehingga luar biasa ini yang namanya MBS ini ya.
dan juga pendidikan Barat, pendidikan Amerika katanya. Sehingga Amerika juga tidak berani mengambil tindakan pada dia hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara bisnisnya Amerika, bisnis senjata Amerika Saudi. Karena belanjanya Saudi dari senjata Amerika sangat besar gitu ya. Yang khawatir kalau memboikot Saudi kan beralih ke negara lain untuk beli senjatanya itu. Ya senjatanya gini bunuh orang Yaman itu. Ya itulah sekarang ya, luar biasa. Dan sekarang kan juga akan ada pantai-pantai seperti pantai Bali apa namanya? Kuta. Jadi akan ada pulau tertentu nanti di Laut Merah katanya yang dibuat seperti itu. Dan sekarang sudah ada juga konser penyanyi Barat yang dilenggarakan di Riyadh kan pernah terjadi juga ya. Jadi musik Barat dibawa ke Riyadh. Padahal desain namanya musik itu selama ini diharamkan. Nah, itu kan yang berkuasa kan Wahabi kan sangat keras. Ya. Oh sekarang sudah nggak apa. Wahabi namanya Sudes pernah di apa ya nggak boleh khutbah lagi loh masalah. Pernah sampai seperti itu karena mengkritik waktu perang Teluk itu. Jadi dia tetap penguasanya bukan dulu kan kerjasama antara Muhammad bin Abdul Wahab itu ya, dengan kerajaan yaitu Saud, Bani Saud itu. Ini bidang agamanya ini, ya ini bidang politik pemerintahnya ini. Nah, dulu kalau agama mengatakan larang ya nggak boleh. Sekarang sudah terbalik sekarang. Sekarang nggak digubris anunya ulama itu. Tokoh terakhirnya Wahabi ya Bin Bas. Ya. Ya yang dianggap sekarang masih Bin Bas itu memang ya. Jadi sekarang agama sudah dikalahkan oleh politik sekarang di Saudi. Dugaannya karena diperkirakan minyak itu kan akan habis, ya. Nah, sekarang sudah siapkan penghasilan di luar minyak, termasuk pajak-pajak tadi. Dan sekarang dimulai dari tenaga asing yang kerja di sana dikenakan pajak, termasuk ini travel haji umroh ya itu dibatasi juga. Masuk sana itu mereka sudah tidak boleh mengurusi lagi, harus diurus oleh travelnya Saudi, orang Saudi gitu ya. Jadi hanya menyiapkan di negara kita, misalnya ke sana, berangkat sampai di sana diterima oleh travelnya sana, itu yang jadi semakin pokoknya orang asing semakin dibatasi kegiatan ekonomi orang asing. Ya, Bapak sekalian, ini pengantar daripada surat surat apa tadi? Surat Al-Qasas ya. Jadi intinya dua kisah tadi, kisah penguasa yang luar biasa dan kisah kekuasaan harta. Nah kita sekarang ini menyatunya dua hal itu,
Bahkan boleh dikatakan kekuasaan politik sekarang di bawah kendali harta kan. Jadi yang mau menjabat di jabatan politik berani berapa bayar kan ya. Nah, yang biasa yang bisa bayar siapa? Ya sekarang mereka menentukan kan. Jadi mulai saya kira pilpres yang lalu ya sudah mereka yang 9 naga itu yang bermain. Sekarang ini Umarno menjadi penasehatnya ulama. Bukan penasehatnya, penguasanya malah ya. Ya. Jadi sekarang ini semuanya, apalagi sekarang ini kalau threshold itu untuk mencalonkan presiden yang akan datang ya. Kalau angka 20% itu hilang mungkin Harus 20%. Ya ke depan nanti ya, kalau itu tetap bertahan 20% itu ya, nanti yang bisa mencalonkan presiden hanya ya partai yang sudah dibeli oleh ya, dibeli ya, mereka konon satu partai paling 1 triliun sudah cukup. Buat mereka enteng sekarang. Sehingga akhirnya nanti bisa capres-capres orang mereka semua. Jadi Korun di sini lebih kuasa sekarang daripada Fir'aun. Korunnya sekarang semua menguasai kita. Dan sekarang yang namanya yang diangkat jadi penasihat apa yang namanya yang kepolisian itu kan Cina itu siapa namanya dia? Cina ya. Ya. Cina. Ya tidak aneh kalau sekarang ya Pak Polisi yang lebih di atas daripada Pak TNI-nya sekarang. TNI hanya di belakangnya tok mana saya kira. Kemudian yang tes TBK itu apa? Tes wawasan kebangsaan itu sudah dikendalikan oleh sana juga, dan dugaannya yang mereka tidak lulus itu dari intelijen itu yang mengetes itu. Padahal yang gagal itu pernah dapat penghargaan dari presiden sebagai apa itu. Hanya gara-gara itu nggak lulus, aneh kan. Nah kalau intelijen berarti yang buahnya siapa itu? Hendro Priyono. Apa? Hendro Priyono. Bukan. Sekarang udah ganti. Ini buku Budi, ini Budi anu kan ini Gunawan itu kan. Ya. Ya. Yang waktu Pak Panglima TNI yang lama itu Pak siapa? Gatot. Saat itu kan sudah memuncul ada pembelian senjata yang itu bukan senjata untuk polisi mestinya, itu senjata untuk tentara secara diam-diam, padahal mestinya untuk mengimpor itu mestinya hanya TNI yang bisa mengimpor itu, tapi ternyata sudah ribuan senjata diimpor oleh dan diduga itu seperti zaman Orde Lama dulu ada angkatan kelima, mungkin yang muda-muda nggak tahu ya. Angkatan kelima itu apa? Apa? Bukan, Rabiawa itu kan tentara Pak. Petani bersenjata. Nah. Buruh dan tani. Ya itu. Jadi rakyat mereka senjatai.
Tapi rakyat saat itu adalah rakyat yang warna komunisnya yang saat itu. Ya. Nah, dugaan sekarang juga arahnya ke situ juga. Ada pembelian senjata yang tidak lewat prosedur yang semestinya, dan itu senjata serbu, bukan senjata untuk kepolisian, serbu. Jadi makanya langsung aja dicopot Pak Gatot. Dan SK-nya Gatot kan langsung dicabut kan, digantikan oleh Pak Kumis ini. Pak Kumis yang sekarang ini. Ya, jadi bayangan ke depan kita ini luar biasa itu sekarang ini ya. Jadi bayangan yang namanya ke arah komunisnya itu benar luar biasa sekarang ini ya. Hebatnya mereka di situ sudah kadernya bisa diselundupkan ke sana kemari. Termasuk ke ormas Islam. Ormas Islam hampir sama dengan yang dulu. Ya. Kendalian mereka. Apalagi yang lembaga politik seperti DPR, MPR, bahkan tadi yang namanya aparat negara, banyak juga mereka yang seperti itu. Calon presiden akan datang, calon pertama Prabowo sama Maharani. Sama? Maharani. Ya. Tapi Prabowo-nya sudah kalau jalan kerbonya sudah dikeluh, apa dikeluh apa? Keluhan itu yang diikatnya Tapi ada yang mengatakan Ganjar kan mengalahkan Maharani, kata Ganjar. Sekarang anunya Pak berdasarkan ya, sekarang apa namanya survei, survei itu Ganjar. Ya kalau Anies Baswedan itu juga berat juga. Kendaraannya lewat apa nanti gitu ya. Kalau ternyata lewat partainya PKS misalnya nggak mungkin, nggak bisa. Ya, jadi mulai mencalonkan sudah susah. Ya. Atau tapi ya, alhamdulillah kita masih punya Allah ya. Ya Allah, dan Allah menolong umat ini yang maunya ya dikendalikan demikian rupa. Dan dalam konteks ini Barat pun ternyata juga terlibat juga. Dan ternyata menghancurkan Islam dari dalam itu sudah dikonsep sejak zamannya George Bush itu. Saya kemarin baca tuh, Masya Allah. Jadi yang namanya Islam radikal, Islam ekstrim, Islam apa itu ya itu yang harus sementara Islam yang lain dirangkul dan akan memunculkan Islam yang macam-macam. Nanti ada Islam Bangladesh, Islam Nusantara, Islam Malaysia, Islam ini, dan itulah nanti yang menggantikan Islam sejati. Itu ternyata konsep Barat itu sudah lama juga itu. Jadi antara Timur dan Barat dalam musuh Islam itu sama satu. Jadi mulai dari apa itu, yang pemboman apa? Dulu peristiwa 11 September Pak itu. Ya, meskipun itu rekayasa sebenarnya, rekayasa itu ya. Jadi mereka sendiri yang buat, tapi dituduhkan kepada Usama bin Laden itu kan. Itu mereka seperti itu ya. Jadi saya kira kita ya jangan sampai lupa berdoa karena senjata kita ya tidak bisa dimiliki doa ya. Allah
menurunkan pasukannya, tentaranya yang Allah, dan untuk apapun ya, untuk menggagalkan mereka yang benar-benar mau merusak akidah kita ya, menjauhkan kita dari ajaran Muhammad, ajaran Al-Quran yang dianggap sebagai radikalis, teroris dan sebagainya. Itu yang dianggap harus musuh Islam, dan sekarang ini sudah tampak sekali yang KPK kemarin arahnya adalah itu ya. Kok pilih Al-Quran langsung gak lulus semuanya itu ya. Padahal mestinya kan nilai Pancasila bagian daripada isinya Al-Quran itu ya, ketuhanan yang Maha Esa, masih adil dan beradab, Al-Quran semua itu ya. Persatuan Indonesia, kemudian ya musyawarah, perwakilan, dan yang terakhir keadilan bagi seluruh. Itu ajaran Al-Quran semua. Jadi mestinya kalau dijawab Al-Quran, kenapa? Kan Pancasila itu isi Al-Quran bagian kecil dari Al-Quran mestinya, tapi nggak boleh seperti itu, hanya pilih tok tidak seperti itu. Dan tetap ternyata akhirnya tetap dilantik juga itu yang sudah dilantik Pak. Hah? Yang mana yang dilantik? Yang lain? Yang 15 orang itu? Bukan. Ada 1.700 berapa gitu. Ya. Sudah dilantik sama ketuanya. Ketuanya kan Pak Polisi juga itu, Firly seperti dia. Dan surat pernyataan sampai ada kejelasan nasib. Apa? Itu gimana? Ya tapi ternyata mereka langgar itu. Tetap dilantik juga kemarin. Sudah dilantik. Yang melantik Ketua KPA langsung. Ya. Padahal masih dipermasalahkan, termasuk melalui MK juga kan. Alexander Marwata, salah satu ketua KPK. Alexander Pak ya. Ya. Jadi tetap dilantik, ya dilantik ya. Padahal mereka juga maunya yang dianggap lolos itu minta supaya ditunda karena, tapi ya tetap dilantik juga. Ya. Ini adalah Apa? waktu Indonesia main drama membebaskan Kiai Basir itu dibatalkan oleh bukan Wiranto. Waktu apa? Waktu pembebasan Basir kan dibatalkan. Oh ya. Nah, sekarang waktu pembebasan PKK dibatalkan Alexander Marwata. Waktu membebaskan siapa? Alexander Marwata. Bukan. Sekarang dulu kan Wiranto. Jadi sekarang ini yang dibebaskan siapa? Alexander Marwata. Loh, ini ditahan. Hah? Wakil Ketua KPK? Ya terus? Ya itu yang membangkang perintahnya Jokowi. Jokowi kan 75 kan masuk. Ya. Ya, luar biasa ya. Makanya terus Baswedan siapa namanya? Itu ya, itu mestinya apa istilahnya dia? Pokoknya itu tidak patuh pada pernyataan Jokowi kan itu kan. Itu sudah pelanggaran apa. Jadi mesti diruntut juga itu. Ya gitu. Kalau pegawainya itu sudah di PNS tidak bisa. Iya benar. Iya benar. Jadi taringnya dibuang. Hilang. Ya, akhirnya dibuang. Karena PNS kan terikat dengan jadi nggak boleh bebas, nggak independen lagi kan. Ya. Jadi
harus tunduk pada atasannya nanti. Baik Bapak Ibu, saya kira ini hari ini ya. Jadi besok saya mohon maaf, besok saya tidak bisa hadir karena ada acara di Batu itu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma fi halalika min haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa aghnina ya Allah bi fatiha min sawab. Allahumma ansur Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir a'daka a'da'addi masyarasyu'in. Allah syaddid samlahum wa farjumahum wa zalzil aqdamahum wa anzil ba'saka la yaquran qadir. Allahumma surna ala man adana wa man dhamana wa man la yakhafuka wa la yakhu adzabaka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi taufiq hidayah wa nafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.